Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah wanita Indonesia yang menikah dengan suku Wadobe pedalaman Afrika. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit Yogyakarta sore itu tampak muram. Mendung menggantung seolah menjadi pertanda bahwa hidup Ayu tak lagi sama seperti dulu. Di kamarnya yang sederhana, Ayu menatap koper yang terbuka di atas ranjang. Di dalamnya, berjejer kain-kain batik, selendang tari, dan beberapa pakaian. Tangannya gemetar, hatinya dipenuhi kegelisahan. Afrika, bisiknya lirih, nyaris tak percaya ia akan meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke tempat yang bahkan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak kecil, Ayu tumbuh dalam keluarga Jawa yang sangat memegang adat. Ibunya seorang penari klasik, sedangkan ayahnya seorang guru budaya di universitas. Baginya, hidup adalah tentang menjaga tradisi dan warisan leluhur. Tapi takdir seolah punya rencana lain. Sebuah undangan dari panitia Festival Budaya Internasional di Afrika datang tiba-tiba, meminta Ayu mewakili Indonesia untuk menari di panggung dunia. Itu seharusnya sebuah kehormatan, namun siapa sangka, itu juga menjadi awal dari pergolakan hidupnya. Hari keberangkatan itu tiba dengan air mata yang membanjiri bandara. Ibunya memeluknya erat, seolah enggan melepaskan. "Ayu, jangan lupa siapa dirimu. Dimanapun kau berpijak, kau tetap putri Jawa," bisik sang ibu, suaranya bergetar menahan tangis. Ayu hanya mengangguk, mencoba tegar, meski hatinya berdebar ketakutan akan hal-hal yang belum ia kenal di negeri asing itu. Sesampainya di Niger, udara panas padang pasir menyambutnya dengan keras. Debu-debu beterbangan, dan aroma gurun yang asing mengisi paru-parunya. Ayu menatap sekeliling, merasa kecil di tengah hamparan savana yang tak berujung. Di sela kegelisahannya, matanya menangkap sosok pria tinggi berkulit gelap dengan sorot mata tajam, berdiri di dekat rombongan penyambut tamu. Pakaian berwarna mencolok dan hiasan khas di wajahnya membuat pria itu tampak begitu mencolok, namun justru sulit dilupakan. Nama pria itu adalah Amadou, dari suku Wadobe, suku pengembara yang hidup di padang pasir. Pertemuan mereka begitu singkat, hanya sekejap tatapan, namun hati Ayu berguncang hebat. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu, sesuatu yang membuat waktu seolah berhenti. Tidak ada kata yang terucap, hanya tatapan dalam yang menembus batas bahasa dan budaya. Sejak saat itu, Ayu tahu, hidupnya tidak akan pernah sama. Di tengah ketakutan, kegelisahan, dan keasingan, Ayu tidak pernah menduga bahwa laki-laki asing dari benua jauh itu akan menjadi bagian terbesar dari takdirnya. Hatinya berbisik lirih, mungkin inilah alasan kenapa aku harus datang ke sini. Bukan sekadar menari, tapi menemukan sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah kubayangkan. Hari-hari Ayu di tanah Afrika seharusnya penuh kegembiraan dan kebanggaan. Namun, setiap langkahnya di antara savana dan tenda-tenda festival justru dipenuhi kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Tatapan Amadou masih membekas di benaknya, seperti bayangan yang tak mau pergi. Anehnya, setiap kali mereka berpapasan, pria itu selalu berdiri di kejauhan, menatapnya dalam diam, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan tapi tak pernah terucap. Ayu mulai bertanya-tanya, apakah itu ketertarikan, atau peringatan. Pada malam pembukaan festival, Ayu akhirnya tampil di atas panggung, membawakan tarian tradisional Jawa dengan anggun. Ribuan pasang mata menatapnya, namun Ayu hanya bisa merasakan tatapan Amadou yang menusuk jauh ke dalam jiwanya. Saat musik berhenti dan tepuk tangan bergemuruh, Ayu turun panggung dengan hati yang tak menentu. Di lorong belakang panggung yang remang, langkah mereka akhirnya saling berhadapan untuk pertama kalinya. Amadou mendekat dengan tatapan serius, wajahnya teduh namun tegas. "Kau penari dari Indonesia?" ucapnya dengan aksen berat, namun cukup jelas untuk dimengerti. Ayu mengangguk pelan, mencoba tetap tenang meski detak jantungnya berdebar hebat. "Aku, Amadou, dari Wadobe," lanjutnya, suaranya seperti angin gurun yang keras namun hangat. Ada ketegangan aneh di antara mereka,
seolah dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggungan kini dipaksa saling memahami. Mereka mulai berbicara, terbata-bata dengan campuran bahasa Inggris, bahasa isyarat, dan tatapan yang lebih banyak bercerita daripada kata-kata. Amadou bercerita tentang sukunya, tentang kehidupan keras di padang pasir, tentang adat istiadat yang mengikat, dan tentang bagaimana wanita asing sepertinya jarang diterima di antara mereka. Tapi matamu, aku tahu, hatimu kuat, katanya lirih, membuat Ayu terpaku tak mampu berkata-kata. Ia merasa seperti melihat bayangannya sendiri di tengah kerasnya budaya yang melingkupinya. Namun kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Malam itu juga, kabar mengejutkan datang dari Indonesia. Ibunya jatuh sakit, kondisinya menurun drastis. Ayu terduduk lemas di penginapan, air mata mengalir deras. Di saat hatinya mulai menemukan pijakan di negeri asing, bumi seolah kembali terguncang. Sambil memandang langit Afrika yang gelap tanpa bintang, Ayu berbisik lirih, "Tuhan, kenapa semua ini terjadi bersamaan? Haruskah aku memilih antara keluargaku, atau takdir yang mulai kau buka di sini?" Ayu duduk termenung di depan tenda penginapan, tatapannya kosong menembus kegelapan malam Afrika. Pikirannya kacau, hatinya tercabik. Di satu sisi, ibunya yang terbaring sakit ribuan kilometer jauhnya, memanggil-manggil di setiap hembusan doa. Di sisi lain, ada Amadou, pria asing yang perlahan membuka pintu hatinya. Tapi semua ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah pertempuran antara kewajiban, cinta, dan takdir yang belum bisa ia pahami. Amadou datang malam itu, membawa setangkai bunga gurun berwarna putih yang langka. "Aku dengar ibumu sakit," ucapnya pelan. Ayu hanya menunduk, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Aku tahu, kau rindu pulang. Tapi mungkin, kau dituntun ke sini bukan hanya untuk menari. Mungkin, ada alasan lebih besar yang belum kau lihat," lanjut Amadou, suaranya dalam, matanya penuh keyakinan. Ayu menggigit bibirnya, hatinya berperang hebat antara logika dan perasaan. Keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk menghubungi keluarganya. Suara ayahnya terdengar berat di ujung telepon. "Ibu ingin kamu fokus di sana," dia bilang, "jangan biarkan rasa takut membuatmu berhenti. Ini bukan hanya tentang keluarga, tapi tentang harga diri kita sebagai orang Indonesia. Buktikan bahwa kita kuat, dimanapun berada," kata sang ayah dengan suara serak. Air mata Ayu mengalir lagi. Dunia seakan memaksanya menjadi lebih kuat dari yang ia kira. Sejak saat itu, Ayu mulai membuka diri lebih dalam dengan Amadou. Ia belajar tentang suku Wadobe, tentang adat yang begitu kental dan keras. Ia tahu, jika ia memilih Amadou, ia harus siap menembus tembok tinggi bernama tradisi. Begitu pula Amadou, yang sadar betul, membawa perempuan asing ke dalam sukunya bukan perkara mudah. Tapi keduanya seperti menemukan bayangannya masing-masing di antara perbedaan yang tak berujung. Namun, bisikan-bisikan tajam mulai terdengar. Para peserta festival berbisik sinis, sebagian warga lokal memandang Ayu dengan curiga. Bahkan beberapa tetua suku Wadobe mulai membicarakan hubungan mereka. "Wanita asing, itu hanya membawa masalah," kata mereka. Tapi Ayu dan Amadou tak gentar. Di tengah kecaman, ketakutan, dan perbedaan, mereka memilih bertahan, walau di hadapan mereka, jalan itu dipenuhi duri yang siap melukai kapan saja. Kabar kedekatan Ayu dan Amadou akhirnya sampai ke telinga para tetua suku Wadobe. Di sebuah pertemuan rahasia, mereka membicarakan nasib Amadou dengan nada penuh kecaman. "Ia mempermalukan kita dengan membawa perempuan asing ke dalam urusan suku," ujar salah satu tetua, suaranya keras, matanya memancarkan amarah. Sementara itu, Amadou hanya berdiri tegar, tatapannya tak goyah, meski di dadanya berkecamuk rasa takut akan kehilangan segalanya. Di sisi lain, Ayu mulai merasakan dinginnya tatapan orang-orang sekitar. Para wanita setempat menjauhinya, sebagian peserta festival mulai memandangnya sinis. Bahkan beberapa panitia festival berbisik, menyebutnya sebagai perusak adat. Malam-malamnya penuh tangis dalam diam,
hanya rembulan gurun yang menjadi saksi betapa hancur hatinya. Di titik itu, Ayu mulai bertanya, apakah cintanya sepadan dengan semua rasa sakit ini? Suatu malam, Amado datang dengan wajah muram. Mereka mengancam mengusirku dari suku jika aku tetap memilihmu, ucapnya lirih, suaranya nyaris pecah. Ayu terdiam, tubuhnya lemas seketika. Cinta yang baru tumbuh itu kini dipaksa memilih, tetap bersama, atau hancur oleh adat yang tak bisa dilawan. Di antara rasa takut dan pilu, Amado menggenggam tangan Ayu erat, tapi aku tak peduli. Ayu, aku sudah memilih jalan ini, jalan yang penuh luka, jika itu artinya bersamamu. Keesokan harinya, Ayu mengambil keputusan besar. Ia mengenakan kebaya putih dan membawa selendang tari dari tanah kelahirannya. Di depan para tetua suku Wadobe, di hadapan kerumunan warga yang penasaran, Ayu menari. Bukan sekadar tari, tapi sebuah pernyataan. Tubuhnya melenggok anggun, setiap gerakannya membawa pesan bahwa cinta bisa melampaui perbedaan, bahwa ia bukan sekadar wanita asing, tapi perempuan yang datang dengan hati penuh ketulusan. Tarian Ayu seolah menjadi tamparan lembut bagi mereka yang memandangnya rendah. Suara musik berhenti, namun keheningan berubah menjadi bisikan takjub. Amado berdiri di sampingnya, bangga dan haru. Di mata sebagian orang, mereka tetap tak layak bersama. Tapi di hati mereka tahu, perjuangan belum selesai, dan cinta yang mereka bawa adalah senjata paling kuat untuk melawan tembok besar bernama perbedaan. Hari yang paling menentukan akhirnya tiba. Di bawah langit Afrika yang kelabu, seluruh suku Wadobe berkumpul, bersama para tamu festival yang masih tersisa. Di hadapan mereka, Amado berdiri tegap, sementara Ayu berdiri di sisinya, meski tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Tetua suku melangkah maju, membawa keputusan yang akan menentukan masa depan mereka. Suku kita bukan milik orang luar, tapi kami juga tidak buta terhadap hati yang tulus, ucap sang tetua, suaranya berat, wajahnya tanpa ekspresi. Ayu menunduk, hatinya nyaris hancur oleh ketegangan yang tak kunjung reda. Namun tiba-tiba, seorang wanita tua dari kerumunan melangkah maju. Wajahnya keriput, matanya tajam penuh kebijaksanaan. Aku pernah muda seperti kalian, pernah merasakan cinta yang ditolak oleh adat, dan aku kehilangan segalanya karena takut memperjuangkannya, ucap wanita itu dengan suara bergetar. Matanya tertuju pada Ayu, lalu ke Amado. Jangan biarkan ketakutan itu membunuh cinta kalian. Kata-kata sang wanita mengguncang seluruh kerumunan. Bisikan mulai terdengar, sebagian orang mengangguk, sebagian lainnya masih ragu. Namun perlahan, atmosfer yang tadinya dingin mulai mencair. Tetua suku kembali angkat bicara, jika kalian berani melawan dunia, maka kalian harus siap menanggung risikonya. Kami tidak akan mengusir kalian, tapi jalan kalian tak akan mudah. Kalimat itu seperti cambuk sekaligus harapan. Tidak ditolak, tapi juga tidak sepenuhnya diterima. Ayu memandang Amado, air mata mengalir di pipinya. Aku siap, asalkan bersamamu, bisiknya lirih. Amado menggenggam tangannya erat, hatinya meledak oleh rasa haru yang tak terbendung. Di hadapan semua orang, mereka berdiri, tak lagi peduli akan penolakan, bisikan sinis, atau adat yang mengekang. Mereka tahu, perjuangan ini baru dimulai, tapi cinta yang tumbuh di antara dua benua ini terlalu kuat untuk dihancurkan oleh batas apapun. Dan di tengah padang savana yang luas, di bawah langit Afrika yang kini cerah, Ayu dan Amado melangkah bersama. Mereka bukan hanya dua insan dari dua dunia yang berbeda. Mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal warna kulit, adat, atau jarak. Cinta adalah keberanian untuk bertahan, melawan, dan akhirnya memenangkan takdir. Hidup bersama Amado di tanah Afrika ternyata jauh lebih berat dari yang Ayu bayangkan. Meski para tetua tidak lagi terang-terangan menolak, bisikan-bisikan sinis masih terus mengejarnya seperti bayangan yang tak pernah hilang. Setiap kali Ayu berjalan di antara kam suku Wadobe, ia merasakan tatapan dingin menusuk dari para wanita. Beberapa anak-anak pun diajarkan menjauhinya, seolah dirinya adalah aib yang harus disembunyikan.
Di sanubarinya, Ayu mulai bertanya, apakah cinta memang cukup untuk menahan semua luka ini? Amadou selalu berusaha menjadi pelindungnya, tapi ia pun tak bisa sepenuhnya melawan adat yang sudah mendarah daging di tanah kelahirannya. Di malam-malam sunyi, saat bintang menggantung di langit savana, mereka duduk berdua, membicarakan impian yang nyaris terasa mustahil. Aku ingin kita pergi dari sini, memulai hidup baru di tempat yang tak ada batasan antara kau dan aku, bisik Amadou suatu malam. Kata-kata itu bagaikan sayatan di hati Ayu, haruskah mereka menyerah dan melarikan diri? Namun, sebelum keputusan besar itu sempat diambil, kabar buruk datang lagi dari Indonesia. Ayah Ayu jatuh sakit, dan kondisi ibunya yang dulu sempat membaik kini kembali memburuk. Air mata Ayu tumpah seketika. Dunia seolah mempermainkannya. Di saat hatinya mulai kuat bertahan di negeri asing, keluarganya di tanah air kembali runtuh perlahan. Tuhan, kenapa selalu harus seperti ini? Aku terus dipaksa memilih, isaknya dalam diam. Pelukan Amadou tak mampu menghapus rasa hancur di dadanya. Di titik terlemahnya, Ayu memutuskan pulang ke Indonesia, setidaknya untuk sementara. Amadou menatapnya dalam-dalam, ada luka dan ketakutan di matanya. Aku akan menunggumu, tak peduli berapa lama, janji Amadou, meski hatinya diliputi kecemasan. Perpisahan mereka di bandara Niger begitu menyakitkan. Bukan hanya tentang jarak, tapi tentang ketidakpastian, akankah cinta mereka mampu bertahan ketika dua dunia terus berusaha memisahkan. Ayu pulang dengan hati yang remuk, tapi juga dengan tekad yang lebih besar. Di dadanya, dia tahu, dia bukan lagi gadis Jawa yang hanya menjaga tradisi. Dia adalah perempuan yang harus melawan batas, menembus luka, dan membuktikan bahwa cinta mereka bukan cinta yang mudah goyah. Entah apa yang menantinya di Indonesia, dan entah bagaimana akhir kisahnya dengan Amadou, tapi satu hal yang pasti, perjuangan mereka belum berakhir, dan luka itu harus disembuhkan bersama. Kepulangan Ayu ke Indonesia disambut dengan suasana rumah yang jauh berbeda. Rumah yang dulu dipenuhi canda tawa kini hanya dihuni isak tangis dan kecemasan. Sang ayah terbaring lemah, tubuhnya yang dulu tegap kini hanya menyisakan bayang-bayang ketegaran. Ibunya yang tak kalah rapuh mencoba tetap kuat, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan duka yang dalam. Ayu memeluk mereka erat, mencoba menahan luka yang menggerogoti hatinya, luka karena keluarga, dan luka karena rindu pada Amadou. Hari-hari Ayu dihabiskan merawat sang ayah dan menemani ibunya. Namun setiap malam, pikirannya kembali melayang ke Afrika. Di layar ponselnya, pesan-pesan dari Amadou menumpuk. Kata-kata sederhana, aku merindukanmu, aku menunggumu, seakan menjadi pelipur lara, sekaligus penambah luka. Ada keraguan besar di hati Ayu. Bagaimana jika semua ini adalah pertanda? Bagaimana jika cinta mereka memang tak ditakdirkan bersatu? Suatu malam, di teras rumah yang sunyi, ibunya duduk di sampingnya. Ayu, aku dulu marah saat kau memilih bertahan di sana. Tapi aku lihat matamu sekarang, kau mencintainya dengan sepenuh jiwa, bukan? Tanya sang ibu, suaranya bergetar. Ayu tak mampu berkata apa-apa, air matanya sudah lebih dulu menjawab. Ibunya menghela napas berat, lalu menggenggam tangan Ayu. Kalau begitu, jangan pernah sia-siakan cinta itu. Tapi pastikan kau pulang ke sini saat kami membutuhkanmu, karena bagaimanapun, inilah tanahmu. Ucapan itu seperti pisau yang tajam, tapi juga seperti pelukan hangat yang selama ini ia rindukan. Ayu tahu, pilihannya tidak mudah. Cinta dan keluarga, dua hal yang sama-sama penting, sama-sama menuntut seluruh hatinya. Dan waktu terus berjalan, seperti pasir yang tak bisa dihentikan. Ayahnya semakin melemah, sementara di seberang benua sana, Amadou terus menunggu, di tanah yang penuh janji sekaligus luka. Akhirnya, di tengah keputusasaan, Ayu membuat keputusan besar. Aku akan kembali ke Afrika, tapi tidak sebelum aku menyelesaikan tugasku di sini, batinnya tegas. Ia sadar, cinta bukan hanya tentang bersama, tapi tentang pengorbanan, tentang saling menunggu, tentang keyakinan yang harus terus diperjuangkan. Dan malam itu,
Di bawah langit Yogyakarta yang muram, Ayu berjanji, cinta mereka belum selesai, dan penantian ini, seberat apapun, akan mereka lewati bersama. 2 bulan berlalu sejak Ayu kembali ke Indonesia. Sang ayah akhirnya menghembuskan napas terakhir dengan tenang, meninggalkan luka yang tak tergambarkan di hati Ayu. Kesedihan itu begitu dalam, namun di balik duka, ada secerca kelegaan karena Ayu sempat berada di sisinya di detik-detik terakhir. Kini, hanya sang ibu yang menjadi alasan Ayu untuk tetap bertahan, meski hatinya sudah setengah tertinggal di padang savana Afrika. Di tengah tumpukan kenangan duka, ponsel Ayu kembali berdering. Nama Amadou muncul di layar, dan kali ini suaranya terdengar berbeda. "Ayu, aku lelah menunggu di sini tanpa kejelasan. Aku ingin kau kembali, atau aku yang akan ke Indonesia," kata Amadou, suaranya dalam namun terdengar getir. Kata-kata itu seperti hantaman yang mengoyak hati Ayu. Ia tahu, selama ini Amadou telah menunggu dengan kesabaran luar biasa, namun tak ada yang abadi jika terus dibiarkan menggantung. Malam itu, Ayu duduk termenung di bawah langit Jogja yang kelam. Suara gamelan sayup-sayup terdengar dari kejauhan, seolah mengingatkan akan tanah dan budaya yang membesarkannya. Tapi bayangan Amadou, suku Wadobe, dan padang savana Afrika terus memenuhi benaknya. "Aku tidak bisa terus berdiri di persimpangan ini, aku harus memilih," bisik Ayu, air matanya jatuh tanpa henti. Cinta selalu indah di awal, tapi kenyataan selalu datang dengan luka dan pilihan yang menyakitkan. Akhirnya, dengan restu sang ibu yang mulai mengikhlaskan, Ayu memutuskan untuk kembali ke Afrika. Kali ini bukan sekadar perjalanan budaya, tapi perjalanan hidup. Ia ingin menuntaskan janji, membuktikan bahwa cinta mereka bukan cinta yang mudah goyah hanya karena jarak dan duka. "Aku akan kembali, Amadou, tapi kali ini, bukan untuk sementara, melainkan untuk benar-benar berjuang bersamamu," tulis Ayu dalam pesan terakhir sebelum ia memesan tiket pesawat. Dan di pagi yang kelabu itu, Ayu menatap langit, membawa serta luka, kenangan, dan tekad besar. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, cinta yang sejati tak pernah lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk terus melangkah, meski di hadapan mereka hanya ada ketidakpastian dan pengorbanan. Langit Afrika menyambut Ayu dengan warna senja yang membara, seolah menyiratkan bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Setibanya di sana, Amadou berdiri menunggunya di tepi kam suku Wadobe, tatapannya teduh namun penuh gejolak. Tanpa banyak kata, mereka saling merengkuh, merasakan luka, rindu, dan harapan yang selama ini terpendam. Di matanya, Ayu melihat jawaban, cinta mereka masih utuh, dan akan terus diperjuangkan. Namun kehidupan bersama Amadou tidak semudah yang dibayangkan. Ayu harus kembali menghadapi pandangan sinis, tradisi yang membatasi, dan kenyataan bahwa dirinya adalah perempuan asing yang mencoba menembus dinding adat. Tapi kini, Ayu bukan lagi gadis ragu yang takut akan penolakan. Ia adalah perempuan yang siap berdiri di antara dua dunia, meski harus terluka berkali-kali. Lambat laun, kehadiran Ayu mulai diterima. Tarian Jawa yang dibawakannya dalam upacara suku, keuletannya mempelajari adat Wadobe, hingga ketulusannya mencintai Amadou, perlahan-lahan melembutkan hati masyarakat setempat. Bahkan, beberapa perempuan suku mulai mengajaknya berbincang, anak-anak mulai berani mendekat, dan tetua suku tak lagi memandangnya dengan tatapan curiga. Semua itu butuh waktu dan keberanian. Tahun-tahun berlalu, dan Ayu akhirnya menikah dengan Amadou dalam upacara sederhana di bawah langit Afrika yang luas. Tak ada kemewahan, tak ada pesta megah, hanya kebersahajaan dan janji suci yang diikat oleh cinta dan pengorbanan. Ayu sadar, perjalanan ini penuh luka, perbedaan, dan air mata, tapi ia tak pernah menyesal. Karena di ujung semua itu, ia menemukan arti cinta sejati, cinta yang melampaui adat, warna kulit, bahkan batas benua. Kini, Ayu bukan lagi sekadar perempuan Indonesia atau istri dari suku Wadobe. Ia adalah jembatan antara dua dunia, simbol bahwa cinta adalah kekuatan yang mampu meluluhkan kerasnya tradisi,
jauhnya jarak, dan perbedaan yang memisahkan. Di tanah yang dulu asing baginya, Ayu akhirnya menemukan rumah, dan cinta yang selama ini ia perjuangkan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia menyaksikan dan mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga kisah Ayu dan Amado ini bisa mengajarkan kita semua bahwa cinta sejati memang tidak selalu mudah, seringkali harus diperjuangkan, dilukai, bahkan diuji berkali-kali, tapi cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Buat kalian yang saat ini sedang berjuang untuk cinta, jangan pernah menyerah. Perbedaan bukanlah penghalang, selama hati kalian tetap saling percaya dan bersatu. Semoga Tuhan selalu menjaga hati-hati kalian, memudahkan jalan setiap perjuangan kalian, dan memberikan akhir yang indah untuk setiap kisah yang kalian jalani. Amin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.